yang bertugas. Siapa yang bertugas? Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Gonza sudah juga dalam doa. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ketua kelas, ibu absen dulu. Ada yang sakit atau ada yang izin atau ada yang apa? Atau semuanya hadir? Setelah sakit, siapa itu yang sakit? Esmeralda. Oh, Esmeralda. Oke. Nanti apa namanya? Surat sakitnya dikasih ke ibu ya, ke kelas. Tapi semua dalam keadaan sehat kan? Selain Esmeralda, selain Esmeralda. Ya, sehat. Kalau begitu kita sudah siap untuk mulai pembelajaran. Nah, semua sudah sehat. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih. Kan ini kita sudah pertemuan yang kedua kan? Pertemuan yang kemarin itu yang pertama. Sekarang sudah pertemuan kedua. Aku mau tanya. Pertemuan hari ini, pertemuan yang kemarin itu kita bahas materi tentang apa? Wujud zat dan karakteristiknya. Wujud zat dan karakteristiknya. Sekarang ibu mau tanya nih, terkait materi yang kelam ya. Ibu mau tanya. Pertanyaan pertama, apa saja sih perubahan wujud zat yang kalian ketahui dari materi yang kelam? Yang mau menjawab angkat tangannya. Oke, silakan Siska. Mencair, membeku, menguap. Mencair, membeku dan juga menguap. Ada yang lain lagi? Saya Bu, silakan. Menyublim, mengkristal dan membun. Oke, benar ya. Tepuk tangan dulu untuk kedua sudah dijawab. Pertanyaan yang kedua, yaitu coba kalian sebutkan salah satu perubahan wujud zat tersebut yang ada di kehidupan kalian sehari-hari. Ya, silakan Ian. Contohnya kapur barus yang dibuka kemasannya lama-kelamaan akan berubah menjadi gas. Oke, kapur barus yang dibuka kemasannya lama-kelamaan akan berubah menjadi gas. Itu perubahan wujud apa sih? Menyublim. Nah, benar sekali menyublim. Oke, berarti semuanya sudah belajar ya kemarin, sudah mengingat juga pembelajaran kita yang kemarin. Oke. Sekarang Ibu mau kasih pretest dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Nah, pretestnya itu sudah Ibu kirimkan ke grup WhatsApp kalian yang ada di Ibu. Itu dalam bentuk quiz ya. Nah, sekarang coba dibuka dulu HP-nya untuk melihat quiznya, lalu diisi. Silakan diisi quiznya. Baik, Ibu. Oke, sudah? Sudah Ibu. Sudah, Sudah Ibu. ya. Nanti hasilnya Ibu lihat, terus nanti penilaiannya Ibu kasih tahu ke kalian dapat nilainya berapa. Ingat kemarin yang Ibu sampaikan di akhir pelajaran itu, hari ini kita akan belajar apa? Ya, masih ingat tidak kemarin? Perubahan fisika. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Kimia. Kita akan lanjut ya, masih dalam bab materi, masih dalam bab zat dan perubahan. Kemarin kita sudah belajar wujud zat, sekarang kita mau belajar perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Oke. Sekarang Ibu mau tanya nih. Pernah tidak kalian mengikuti tradisi ngaben? Pernah ya, pasti pernah, karena ini semuanya orang Bali, pasti pernah mengikuti tradisi ngaben. Nah, di tradisi ngaben itu ada yang namanya bade dan juga lembu, itu tempat untuk meletakkan jenazahnya. Nah, melihat bade dan lembu yang berjenazah dibakar, tradisi ngaben kan dibakar kan, prosesinya kan, apa yang terjadi dengan bade dan lembu tersebut? Kalau kalian lihat, apa yang terjadi dengan bade dan lembu tersebut? Bade dan lembu tersebut dibakar. Iya, dibakar, terus setelah dibakar apa yang terjadi? Dia menjadi abu. Ya, berubah menjadi abu. Nah, apakah abu dari pembakaran tersebut bisa menjadi bade dan lembu kembali? Tidak bisa menjadi bade dan lembu kembali. Nah, dari peristiwa itu kira-kira masuk pada perubahan apa sih? Apakah masuk dalam perubahan fisika atau masuk dalam perubahan kimia? Nah, itu yang mau kita pelajari hari ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya, ini merupakan tradisi ngaben. Kita pelajari dulu sedikit ini tentang tradisi ngaben. Lihat BKI ini yang dinamakan dengan bade dan juga lembu. Nah, ini yang sudah kasih tahu. Definisi dari tradisi ngaben sendiri adalah tradisi kremasi atau pemakaman dalam budaya Hindu di Indonesia, khususnya di Bali. Nah, tradisi ini merupakan upacara adat yang dianggap sangat penting bagi masyarakat Hindu Bali untuk memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Nah, setelah tiba di tempat pemakaman, prosesi ngaben mencakup proses pembakaran peti mati. Tradisionalnya, pembakaran dilakukan dengan api suci yang diambil dari kunah atau kuil setempat. Itu sedikit kilas balik apa itu sih tradisi ngaben, tadi kalian sudah tahu, tapi itu definisinya. Kita lanjut pada tujuan pembelajaran kita. Kita kan mau tahu pada tradisi ngaben tadi itu dia masuk ke perubahan fisika atau perubahan kimia. Nah, untuk mengetahui itu kita harus pelajari materi ini dengan baik. Nah,
tujuan pembelajarannya itu ada dua. Coba salah satu orang baca tujuan pembelajarannya yang pertama, terus yang satu lagi baca yang kedua. Saya yang pertama Ibu. Ya, silakan. Melalui diskusi kelompok yang dibuat dari LKPD, peserta didik mampu menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia dengan tepat. Oke, yang kedua silakan. Ya, silakan Ricky. Melalui diskusi kelompok yang dibangun oleh LKPD, peserta didik mampu membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar. Ya, yang pertama, yang benar sekali, terima kasih ya. Yang pertama itu kalian harus mampu, capaian dari pembelajaran kita itu kalian harus mampu menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia dengan tepat. Lalu yang kedua adalah kalian harus mampu membedakan apa itu perubahan fisika, apa itu perubahan kimia dengan benar. Lalu untuk manfaat pembelajarannya itu kalian mampu menguasai konsep dasar perubahan fisika dan kimia. Setelah itu kalian mampu mengimplementasikan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi kalau ada tradisi-tradisi lain lagi, kalau kalian lihat, oh ini kayaknya perubahan fisika, ini kayaknya perubahan kimia, itu manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Lalu untuk asesmen atau penilaiannya itu ibu penilai sikap kalian selama proses pembelajaran kita. Dan yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Bagaimana tingkat pengetahuan kalian berkembang selama proses pembelajaran ini. Oke, lanjut kita akan buat kelompok. Kita akan buat kelompok. Pembagian kelompoknya itu seperti yang kemarin ya. Jadi ada 3 kelompok. Kelompok pertama silakan bergabung pada kelompok pertama. Kelompok kedua silakan bergabung pada kelompok kedua, dan kelompok ketiga begitu juga sebaliknya. Oke, silakan. Sudah Ibu. Ya, buka bukunya dulu. Ibu baru kasih tahu kalau kalian hari ini belajarnya dari bab berapa. Kira-kira di buku. Dari bab 2 ya, ada perubahannya, dibuka bukunya dulu, dilihat materinya, ya sekilas dibaca-baca dulu. Nah, lalu ini Ibu ada LKPD. Ibu ada LKPD. Di dalam LKPD itu ada terdapat, dalam LKPD ini ya, dalam LKPD ini ada terdapat masalah-masalah yang harus kalian selesaikan. Jadi nanti setelah kita kerjakan LKPD-nya, dipresentasikan ya di depan satu kelompok mewakili, satu orang mewakili satu kelompok. Baik Bu. Ini silakan kelompok 1, kedua, silakan. Oke, waktu kalian mengerjakannya itu berapa menit ya maunya? 15 menit bisa tidak? Bisa ya. Oke, terima kasih ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya dengan seksama. Ibu mau tanya Oke, waktunya sudah habis untuk berdiskusi. Sudah ketemu kan jawabannya semua? Sudah Bu. Sudah Bu. Ibu sudah jelaskan tadi kan di kelompok. Jadi kalian tadi kan sudah lihat, ambil apa namanya, cari materinya itu dari Bang Nanda dan juga buku yang tadi Ibu sudah bilang suruh dibuka bukunya. Nah, sekarang kita mau presentasi. Kelompok yang mau presentasi itu kelompok berapa duluan? Kalian pilih deh. 1. Kelompok 1 duluan karena sudah siap kan? Kelompok 1 sudah. Kelompok 1 sudah siap? Oke, kalau sudah siap, waktu dari tempat Ibu persilakan buat kelompok 1 presentasi. Silakan kelompok 1. Selamat teman. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk soal yang pertama itu, jawaban kami proses fotosintesis pada gambar itu termasuk dalam perubahan kimia. Kemudian jawaban kami nomor 2, fotosintesis adalah suatu proses yang termasuk dalam kategori perubahan kimia. Fotosintesis terjadi di dalam kloros sel tumbuhan dan merupakan cara bagaimana tubuh menghasilkan makanan mereka sendiri. Kemudian perubahan kimia terjadi dalam reaksi ini di mana karbon dioksida dan air diubah menjadi glukosa dan oksigen. Oleh karena itu, fotosintesis dapat diklasifikasikan sebagai perubahan kimia karena melibatkan perubahan identitas kimia zat-zat yang terlibat. Adapun reaksi kimianya 6CO2 plus 6H2O plus cahaya matahari menjadi C6H12O6 plus 6O2. Dan terima kasih. Oke, terima kasih Bang Sakti. Sekarang balik ke kelompok 2, silakan kelompok 2 berarti kami silakan.
Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk kelompok yang kedua. Soal nomor 1 itu, pada gambar pertama, benda pertama yaitu lilin yang menyala, terjadi perubahan fisika, sementara untuk gambar kedua yaitu buah apel, terjadi perubahan kimia. Soal nomor 2, jawaban kami tidak. Kedua benda mengalami perubahan fisika dan perubahan kimia pada beberapa bagian lain secara bersamaan. Lilin yang sebelumnya pada ketika dibakar akan meleleh, namun lelehan lilin dapat kembali ke bentuk semula serta tidak adanya zat baru yang terbentuk. Namun sumbu dari lilin mengalami perubahan kimia karena terbakar dan berubah menjadi abu, dengan kata lain membentuk zat baru. Sementara untuk buah apel, ketika membusuk terjadi perubahan kimia karena terdapat perubahan komposisi kimia dari apel dan ada zat baru yang terbentuk. Perubahan fisikanya yaitu terdapat pada ukuran apel yang semulanya besar berubah ukuran menjadi kecil karena perubahan kimia tadi. Soal nomor 3, jawaban kami, karena pada kenyataannya banyak benda dapat mengalami baik perubahan fisik maupun kimia tergantung pada kondisi dan proses yang dikenakan pada benda tersebut. Sekian. Yang terakhir kalau kebiasaan lanjut presentasi. Selamat pagi teman-teman. Saya wakil kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan gambar, apakah kalian mengenali semua perubahan di atas dan termasuk perubahan apakah gambar di atas untuk gambar pertama? Jawabannya, kami mengenali perubahan yang terjadi dan merupakan perubahan fisika. Ia termasuk dalam perubahan fisika dikarenakan benda-benda pada gambar yang ditampilkan hanya mengalami perubahan bentuk, perubahan wujud, perubahan ukuran, serta tidak adanya perubahan komposisi kimia dan zat baru yang terbentuk. Yang pada gambar yang kedua, apakah kalian mengenali semua perubahan di atas dan termasuk perubahan apakah gambar di atas? Jawabannya, kami mengenali perubahan tersebut dan termasuk dalam perubahan kimia dikarenakan benda-benda pada gambar yang ditampilkan mengalami perubahan struktur dan komposisi kimianya, serta pada perubahan tersebut ada zat baru yang terbentuk. Terima kasih. Terima kasih. Kalian sudah presentasi, ketiga kelompoknya sudah baik, tapi Ibu mau tambahkan sedikit ya. Kita lihat dulu. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Definisinya, perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada sifat-sifat fisik atau benda tanpa mengakibatkan perubahan dalam komposisi kimianya. Benar yang tadi kalian sampaikan ya. Lalu artinya selama perubahan fisika itu benda tetap memiliki zat atau materi yang sama, tapi mungkin mengalami perubahan dalam bentuk, fase, ukuran atau sifat-sifat fisik lainnya. Nah, perubahan fisika tidak melibatkan perubahan pada tingkat partikel atau struktur kimia suatu zat. Lalu perubahan kimia definisinya adalah perubahan yang menghasilkan suatu zat baru dan tidak dapat dikembalikan. Nah, perubahan menghasilkan jenis dan sifat materi berbeda dari zat semula dinamakan yang melibatkan penataan ulang atau menjadi satu atau lebih zat dan perubahan dalam sifat dan komposisinya. Jadi perubahan fisika itu dia bentuk fisiknya yang berubah. Tapi kalau perubahan kimia itu komposisi di dalam zat itu yang berubah. Jadi perubahan fisika itu kimia itu dia tidak dapat kembali. Seperti tadi lilin yang kelompok 2 paparkan itu, lilin itu memang ketika dia mencair dia mengalami perubahan fisiknya berubah mencair, tapi sumbu dari lilin tersebut mengalami perubahan kimia, dia habis terbakar, dia berubah menjadi abu, ya, berarti dia membentuk zat baru. Oke, lanjut. Kita lihat ini merupakan contoh perubahan fisika. Ibu punya video es mencair. Kita lihat ya videonya. Dari awalnya dia beku, dia mencair. Nah, definisinya bisa kita lihat dari mana? Es yang mencair ini, ketika dia mencair, dia tidak berubah menjadi Coca-Cola, tidak berubah menjadi Sprite, tidak berubah menjadi Fanta, dan lain sebagainya. Dia tetap es, dia tetap punya komposisi es krimnya. Tetapi perubahannya terjadi pada fisik daripada es tersebut. Dia menjadi cairan, dia tidak beku lagi. Tapi ketika kalian masukkan dia kembali ke dalam kulkas, maka dia akan kembali menjadi beku dan juga menjadi es krim kembali. Nah, itu contoh perubahan fisika. Sudah bisa dimengerti? Bisa. Sekarang kita lanjut pada contoh perubahan kimia. Kita lihat. Ini adalah ritual pemakaman umat di Bali atau lebih dikenal ngaben. Tradisi ini sangat unik dan mengagumkan. Itu terlihat dari banyaknya proses ritual. Oke, kita lihat tradisi ngaben. Tadi awal video sudah ada ini ya. Nah, pada tradisi ngaben ini, kira-kira kita menjawab pertanyaan kita nih di kelas. Kira-kira ini merupakan perubahan apa? Fisika atau kimia? Kimia, Ibu. Perubahan kimia. Kira-kira perubahan kimia? Karena setelah dia dibakar dia nggak bisa kembali lagi. Iya, benar sekali. Lembu dan juga yang tadi kita lihat dari awal itu, dia tidak dapat kembali lagi menjadi lembu, apalagi jenazahnya tidak bisa kembali lagi pada bentuk semulanya. Nah, ini merupakan perubahan kimia. Dia lagi bisa kembali. Dan dia juga menghasilkan apa? Menghasilkan zat baru. Jadi dari pembakaran ini dia menghasilkan zat baru. Arang itu merupakan zat baru dari kayu. Oke. Berarti berarti semua sudah mengerti tentang contohnya. Lanjut yang terakhir, ciri-cirinya. Ini merupakan ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia.
Kemudian boleh dicatat juga perubahan fisika itu, perubahan fase, perubahan bentuk, ukuran, tidak berbentuk, tidak terbentuk zat baru, terus tidak ada perubahan komposisi kimia, terus refleksi dapat balik, dan juga perubahan kimia itu dia membentuk zat baru, terbentuk adanya gas, terbentuk endapan, terjadi perubahan warna, dan itu terjadi perubahan suhu yang besar. Itu ciri-ciri dari perubahan fisika. Kimia, oke, kita lanjut. Setelah tadi kalian sudah presentasi, ibu juga sudah paparkan, berikan kalian penjelasan lebih dalam lagi. Kita mau simpulkan dulu nih belajar kita. Kira-kira ada tidak yang bisa simpulkan? Silakan angkat tangan kalau yang bisa simpulkan. Sama-sama simpulkan. Oke, Siska, silakan disimpulkan. Ibu, jadi kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini, perubahan fisika adalah jenis perubahan yang terjadi pada sifat-sifat fisik atau zat tanpa menyebabkan perubahan identitas kimianya. Sementara perubahan kimia adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat mengakibatkan perubahan identitas kimianya. Dalam perubahan kimia, zat-zat berinteraksi satu sama lain dan membentuk zat baru dengan sifat-sifat yang berbeda. Perbedaan kedua perubahan ini yaitu pada perubahan fisika tidak adanya zat baru yang terbentuk, sementara pada perubahan kimia terdapat zat baru yang terbentuk dari hasil reaksi. Ciri kedua perubahan ini yaitu yang fisika, perubahan bentuk dan ukurannya, tidak terbentuk zat baru dan tidak ada perubahan komposisi kimia. Sedangkan perubahan kimia, pembentukan zat baru, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna dan perubahan suhu. Terima kasih Siska Dukan. Jadi kita sudah ketahui definisinya, ciri-cirinya, contoh dalam kehidupan kita juga sudah kita ketahui. Nah sekarang lihat lagi di LKPD-nya, di lembaran belakang itu ada refleksi. Ada refleksi ya. Sekarang kalian tuliskan jawaban dari soal refleksi yang ada di belakang LKPD. Oke baik, semuanya sudah isi lembaran refleksinya? Sudah isi lembaran refleksinya ya. Sekarang kita mau post test. Jadi kita sudah dites, sekarang kita post test. Nah, post testnya sudah dikirimkan juga di grup, harus dikirimkan. Kalian jangan ada yang. Silakan dilihat di grup WA-nya, nanti kerjakan post testnya dalam quiz system. Silakan. Sudah Bu? Sudah? Ya. Oke. Kalian yakin ya kalian lulus post testnya ya? Ya, pasti lulus. Sekarang sudah belajar tadi. Oke. Lalu silakan dikumpulkan LKPD dan juga hasil refleksinya kembali. Ya. Oke. Kita sudah di penghujung dari pembelajaran kita hari ini, sudah selesai, sudah berjalan dengan baik juga sampai saat ini. Nah, untuk ke depan untuk pembelajaran berikut, kita akan membahas materi tentang, ada yang tahu? Tidak ada ya? Jadi kita akan bahas materi tentang gerak dan juga gaya. Kita akan bahas materi tentang gerak dan juga gaya. Jadi dipersiapkan dengan baik-baik, dibaca bukunya itu, ada bukunya dengan malam-malam dibaca ya. Yang akan dibaca besok pasti setelah maghrib pasti gue akan tanyakan yang sudah kalian baca pulang dari sini. Oke. Sudah selesai kita, ibu mau kita berdiri semua dulu. Kita nyanyi dulu. Kita nyanyi profil pelajar Pancasila ya. Mau kan semuanya lagunya? Tahu Bu. Berdoa selesai. Terima kasih banyak Rosa untuk doanya sudah kita. Semangat ya untuk belajar berikutnya, sampai ketemu minggu depan.